melanjutkan kekosongan hari-hari sebelumnya guys. Kita akan melanjutkan bab ke-12, serangan api. Master Sung, ada 5 jenis serangan api: membakar orang, membakar perbekalan, membakar peralatan, membakar gudang, dan membakar senjata. Penggunaan api harus memiliki dasar dan membutuhkan alat-alat tertentu. Ada waktu yang tepat untuk menyalakan api, yaitu saat cuaca kering dan berangin. Secara umum, dalam serangan api sangat penting untuk menindaklanjuti krisis yang disebabkan oleh kebakaran. Saat api dinyalakan di dalam kemah musuh, maka tanggapi dengan cepat dari luar. Jika para prajurit tenang saat kebakaran terjadi, tunggulah, jangan menyerang. Saat api mencapai puncak kekuatannya, tindak lanjut jika memungkinkan, tahan jika tidak. Dumu. Secara umum, api digunakan untuk membuat musuh kebingungan sehingga kau dapat menyerang mereka. Bukan perkara mudah untuk menghancurkan musuh dengan api. Ketika mendengar api mulai melahap, maka kau harus menyerang. Begitu api telah dikendalikan dan orang-orang kembali tenang, maka tidak ada gunanya menyerang. Jadi Master Sung mengatakan kau mesti merespon dengan cepat. Master Sung, ketika api dapat dinyalakan di tempat terbuka, jangan menunggu sampai api dinyalakan di dalam perkemahan. Nyalakan pada waktu yang tepat. Zhang Yu. Api juga dapat diatur di luar, di tanah lapang. Tidak perlu menunggu sampai api dapat dinyalakan di dalam kemah musuh. Selama ada kesempatan, api dapat dinyalakan pada waktu yang tepat. Master Sung, ketika api diatur melawan arah angin, jangan menyerang berdasar arah angin. Mei Yao Chen, tidak efektif melawan momentum api karena musuh pasti akan bertarung sampai mati. Master Sung, jika berangin pada siang hari, angin akan berhenti pada malam hari. Mei Yao Chen, angin siang akan berhenti pada malam hari, angin malam akan berhenti pada siang hari. Master Sung, pasukan harus tahu ada adaptasi dari 5 jenis serangan api dan mematuhinya secara ilmiah. Zhang Yu tidak hanya mengetahui cara menyerang orang lain dengan api, tetapi juga penting untuk mengetahui bagaimana mencegah orang lain menyerangmu dengan api. Kau harus mengetahui pola cuaca dan mematuhi secara ketat prinsip pengaturan serangan api hanya pada hari berangin yang sesuai. Master Sung, penggunaan api untuk membantu serangan berarti cerdik. Penggunaan air untuk membantu serangan berarti ada kekuatan. Air dapat mengacaukan tetapi tidak dapat meluluh lantahkan. Zhang Yu, ketika kau menggunakan api untuk membantu serangan, jelas kau bisa menang dengannya. Air dapat digunakan untuk memecah belah pasukan musuh sehingga kekuatan mereka berbagi dan kekuatanmu menguat. Master Sung, menang dalam pertempuran atau melakukan pengepungan yang sukses tanpa memberi penghargaan kepada yang berjasa berarti tidak adil dan akan disebut pemimpin kikir. Oleh karena itu dikatakan bahwa pemerintah yang tercerahkan mempertimbangkan hal ini, dan kepemimpinan militer yang cakap akan menghargai jasa-jasa. Mereka tidak bergerak ketika tidak ada keuntungan, tidak bertindak ketika tidak ada keuntungan, tidak melawan ketika tidak ada bahaya. Zhang Yu, persenjataan adalah alat bertanda kemalangan. Perang adalah persoalan yang berbahaya, penting sekali untuk mencegah kekalahan yang menghancurkan. Jadi tidak akan ada artinya memobilisasi pasukan cuma gara-gara alasan kecil. Senjata cuma digunakan
ketika tidak ada pilihan selain menggunakannya. Master Sung, pemerintah tidak boleh memobilisasi pasukan cuma lantaran marah. Pemimpin militer tidak boleh memprovokasi perang karena murka, bertindak ketika berfaedah, berhenti jika tidak ada faedah. Kemarahan dapat kembali menjadi kegembiraan, kemurkaan dapat kembali menjadi kegembiraan, tetapi sebuah bangsa yang hancur mustahil dipulihkan kembali, dan orang mati tidak dapat dihidupkan lagi. Maka pemerintah yang tercerahkan berhati-hati tentang hal ini. Kepemimpinan militer yang cakap waspada terhadap hal ini, demikianlah bagaimana supaya suatu bangsa tetap aman dan menjaga angkatan bersenjata tetap utuh. Sao-sao, jangan menggunakan senjata karena emosimu pribadi. Wangsi, jadi perasaanmu tak bisa dikendalikan, kau akan kehilangan martabat dan kepercayaan. Zhang Yu, jika pemerintah senantiasa berhati-hati dalam menggunakan senjata, dengan demikian dapat membuat negara aman. Jadi pemimpin militer selalu berhati-hati untuk tidak menganggap enteng perang. Dengan begitu, dia dapat menjaga angkatan bersenjata tetap utuh. Tentang penggunaan mata-mata, bab ke-13. Master Sung, operasi militer besar-besaran sangat menguras tenaga. Suatu bangsa bisa saja berlangsung selama bertahun-tahun dalam perjuangan untuk meraih kemenangan satu jari. Jadi tidak mengetahui kondisi musuh lantaran enggan untuk memberikan penghargaan kepada intelijen adalah sangat tidak manusiawi. Tidak seperti pemimpin militer sejati, tidak seperti seorang pembantu pemerintah, tidak seperti pemimpin yang ingin menang. Maka apa yang memungkinkan pemerintah yang cerdas dan pemimpin militer yang bijaksana untuk mengatasi orang lain dan mencapai prestasi luar biasa adalah pengetahuan sebelum melancarkan aksi. Pengetahuan di awal tidak dapat diperoleh dari hantu dan arwah, tidak dapat diperoleh dengan analogi, tidak dapat ditemukan dengan perhitungan. Ia hanya bisa diperoleh dari orang-orang yang mengetahui kondisi musuh. Ada 5 jenis mata-mata: mata-mata lokal, mata-mata dalam, mata-mata ganda, mata-mata mati, mata-mata hidup. Ketika 5 jenis mata-mata aktif semua, tidak ada yang tahu rute mereka. Disebut kejeniusan organisasi dan amat berharga bagi pemimpin. Mata-mata lokal disewa di antara warga di suatu tempat. Mata-mata orang dalam disewa dari kalangan pejabat musuh. Mata-mata ganda disewa dari antara mata-mata musuh. Mata-mata yang mati mengirimkan intelijen palsu kepada mata-mata musuh. Mata-mata hidup kembali untuk melapor. Zhang Yu, mata-mata orang dalam direkrut dari kalangan pejabat yang tidak puas dengan rejim musuh atau dari kerabat pejabat yang dieksekusi. Dumu, di antara pejabat rejim musuh ada yang cerdas yang kehilangan pekerjaan, ada yang dihukum karena saling bentur, ada juga yang rakus, ada yang terbatas pada pangkat yang rendah, ada yang gagal mendapat kedudukan tinggi, ada yang memanfaatkan keruntuhan untuk memperbanyak kekayaan dan kekuasaannya, dan ada yang selalu bertindak curang dan bermuka dua. Salah satu dari mereka dapat diam-diam didekati, disuap untuk mengetahui kondisi di negara mereka dan menemukan rencana apapun untuk melawanmu. Mereka tidak dapat digunakan untuk menciptakan keretakan dan ketidakharmonisan di negara mereka dan menemukan rencana apapun untuk melawanmu. Mereka juga dapat digunakan untuk menciptakan keretakan dan ketidakharmonisan. Likuan, ketika mata-mata musuh datang untuk memata-mataimu,
Suaplah mereka dengan murah hati untuk membuat mereka seolah tangguh memata-mataimu. Mereka kemudian menjadi mata-mata ganda, pemberontak atau penghubung kedua negara. Wangsi, agen ganda adalah mata-mata musuh yang ditawan lantas dibujuk untuk membeberkan informasi atau yang dikirim kembali dengan informasi palsu. Mata-mata yang mati adalah mereka yang tertipu oleh pemimpin mereka sendiri untuk menyampaikan informasi palsu kepada musuh. Ketika fakta terkuak, mereka terbunuh. Dumu, ketika mata-mata diberi informasi palsu yang mereka beberkan kepada musuh, sewaktu mereka ditangkap, musuh membuat persiapan berdasarkan informasi ini. Andai situasi berbeda, mata-mata kemudian mati, demikianlah mereka disebut mata-mata mati. Dumu, mata-mata hidup adalah mereka yang datang dan pergi dengan informasi pada mata-mata hidup. Sangat penting memilih mereka yang cerdas di dalam, tetapi di luar tampak bodoh, yang tidak mencolok dalam penampilan, tetapi teguh, cepat, kuat, pemberani, yang kebal terhadap bujuk rayu, yang tahan lapar dan tahan dingin, tahan malu. Master Sung, tidak ada seorang pun dalam tubuh militer diperlakukan sekhusus mata-mata. Tidak ada yang diberikan imbalan sebanyak yang diberikan kepada mata-mata, dan tidak ada hal yang lebih rahasia daripada aksi pengintaian. Dumu, jika mata-mata tidak diperlakukan dengan baik, mereka bisa saja memberontak dan bekerja untuk musuh, membocorkan informasi di pihakmu. Mereka diberi imbalan yang banyak dan diandalkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Apabila mereka tidak merahasiakan aksi mengintai mereka, sama saja mereka bunuh diri. Master Sung, orang tidak dapat menggunakan mata-mata tanpa kecerdasan dan pengetahuan. Dia tidak dapat menggunakan mata-mata tanpa kemanusiaan dan keadilan, serta tidak dapat memperoleh kebenaran dari mata-mata tanpa kecerdikan. Ini memang persoalan yang sangat sensitif. Mata-mata berguna di mana-mana. Dumu, setiap masalah membutuhkan pengetahuan untuk pemecahannya. Master Sung, jika sebuah informasi intelijen terdengar sebelum mata-mata melaporkannya, dan maka mata-mata dan orang yang melaporkannya akan mati. Mei Yao Chen, mata-mata dibunuh karena membocorkan informasi. Orang yang melaporkannya dibunuh untuk menghentikan pembicaraan. Untuk menghentikannya berbicara. Master Sung, kapanpun kau ingin menyerang sebuah pasukan, mengepung kota, atau membunuh orang, pertama-tama kau mesti mengetahui identitas jenderal mereka, rekan mereka, tamu mereka, penjaga gerbang mereka, ahli keuangan mereka. Jadi mintalah mata-matamu untuk mencari tahu secara detail. Setiap kali akan menyerang dan bertempur, pertama kau harus mengetahui talenta orang-orang yang dipekerjakan oleh musuh. Dengan begitu, kau dapat menghadapinya berdasarkan kemampuan mereka. Master Sung, kau harus mencari mata-mata musuh yang datang untuk memata-mataimu, menyuap mereka dan membujuk mereka untuk berbalik di pihakmu. Dengan begitu kau bisa menggunakan mereka sebagai agen ganda. Bermodal agen yang berpihak kepadamu, kau dapat menemukan mata-mata lokal dan mata-mata dalam untuk dipekerjakan. Dengan agen ganda tadi kau pun dapat menciptakan informasi keliru dan mengurus mata-mata mati kepada musuh. Ketika intelijen yang demikian, kau membuat mata-mata hidup bekerja sesuai rencana. Zhang Yu, melalui mata-mata ganda, kau menemukan penduduk setempat yang serakah dan pejabat tak loyal yang dapat dibujuk untuk berpihak kepadamu. Melalui mata-mata ganda ini,
Kau mengetahui bagaimana menipu musuh, lantas mengirim mata-mata mati untuk memberikan informasi yang salah kepada mereka. Melalui mata-mata